Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga karena korsleting listrik, kantor kecamatan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, ludes terbakar. Ratusan personel Polres Merauke peringati Hari Kesaktian Pancasila. Pemasangan alat peraga kampanye wajib sesuai aturan. Gedung kantor distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Senin sore terbakar. Warga mencoba memadamkan api, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. 2 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Terkait kebakaran yang terjadi di distrik Kabare, saat ini tim kami sedang menuju lokasi untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Semoga masyarakat dapat tenang, jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum kita tahu kebenarannya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Indonesia memiliki sejarah kelam, yakni tragedi 30 September tahun 1965, yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September (PKI), yakni pemberontakan PKI yang menyebabkan 7 jenderal gugur secara tragis. Ratusan personel Polres Merauke memperingati kembali sejarah kelam tersebut dengan menggelar upacara di halaman Mapolres Merauke Selasa pagi. Kapolres mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah wujud tegaknya Pancasila sebagai dasar negara dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 ini kita serentak melaksanakan upacara dengan penuh hikmat yang diikuti oleh seluruh perwira Polres Merauke dan seluruh anggota maupun ASN Polres Merauke dengan Kapolres sendiri sebagai inspektur upacara. Jadi dalam Hari Kesaktian Pancasila ini tentunya kita sama-sama berharap agar nilai-nilai luhur Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima benar-benar bisa menjadi pedoman pada setiap pelaksanaan tugas seluruh personil Polres Merauke. Jadi tidak bisa kita melupakan nilai-nilai luhur itu. Kemudian kita merasa tugas kita sudah berhasil kalau kita belum mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu. Polisi diimbau bekerja maksimal dengan melayani warga dan tidak tergiur suap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemarau panjang yang melanda Merauke, Papua Selatan menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu, kemarau panjang juga kerap memicu kebakaran lahan dan merembet ke permukiman warga. Penjabat Bupati Merauke, Sunario, meminta masyarakat agar menghemat penggunaan air dan tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena suhu panas yang mencapai 34 derajat Celcius bisa memicu kebakaran. Sebenarnya ini bukan tahun pertama, tahun 97 juga hal yang sama. Ada musim kemarau yang panjang, bahkan berdampak pada sulitnya minum, bukan hanya manusia, tetapi hewan juga susah. Nah ini sebagai pemerintah, kita juga mengharapkan kepada kita semua, secara pribadi, keluarga, mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang mungkin lebih ekstrim terhadap perubahan cuaca itu. Kan ini sudah himbauan sudah berkali-kali, tetapi dari fenomena alam ternyata bulan September bahkan mau akhir September ini masih ada hujan. Ya. Ini yang saya tidak terlalu khawatir, bahkan mungkin ada kenyamanan. Tetapi sebagai tugas pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri
seandainya terjadi kekeringan dan segala macam. Hemat air, kemudian dari perusahaan pun harus juga bersiaga di wilayah investasi, peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ini adalah kehidupan bersama, kebersamaan juga harus kita jaga bersama. Bupati meminta warga mengantisipasi kemarau panjang dan mencadangkan air tidak saja untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga hewan ternak yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. BMKG sebelumnya memprediksi terjadi suhu panas hingga 37 derajat Celcius di sejumlah daerah di Indonesia, kecuali wilayah Merauke, Papua Selatan. Kendati demikian, suhu panas sekitar 34 derajat Celcius yang saat ini terjadi di Merauke menyebabkan banyak sumber air bersih mengering. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mengantisipasi terjadinya antrian warga di puskesmas, Dinas Kesehatan Mimika mulai membuka pendaftaran secara daring atau online. Warga kini bisa mendaftar dari rumah dan tidak menumpuk di puskesmas. Namun dari belasan puskesmas yang ada, baru 5 puskesmas yang mulai menerapkan sistem daring itu. Di Google Play Store aplikasi Puskesmas Mimika. Di pertengahan Oktober itu kami akan launching. Sebenarnya ini sudah berproses dalam hampir 1 tahun. Sudah dimulai dari Puskesmas SP3, Puskesmas Karangsana, Puskesmas SP2, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Pasar Sentral, Puskesmas Wania, dan Puskesmas Timika. 5 puskesmas ini. Sehingga nanti untuk memilih pelayanan, memilih dokter, itu bisa cukup dari rumah. Itu aplikasinya? Aplikasi Puskesmas Mimika. Pelayanan hari ini di Puskesmas Karangsana, Puskesmas Pasar Sentral, puskesmas ini semua sudah paperless, jadi tinggal menggunakan aplikasi. Jadi kalau pasien baru di Google Play Store ya, baru di Android, di Apple atau iOS itu belum, tapi ada di di Android. Jadi tinggal menginstal aja. Jadi terakhir obat, pemesanan obat maupun hasil lab itu bisa dilihat dari handphone pasien. Sekarang ini para teman-teman wartawan bisa pergi cek satu-satu di puskesmas Karangsana, Timika Jaya, Wania, ataupun puskesmas. Antrian yang tadinya 10-15 menit, sekarang tidak lebih dari 2 menit. Posisi belum. Kita memulai pada populasi 80%, 80 lebih persen penduduk di Mimika ada terpresentasi di puskesmas kota. Pastinya harus ke puskesmas dulu. Jadi kita tetap mendownload di Google Play Store, terus aktivasinya ke puskesmas, karena di sana nanti akan dikasih password. Meski sudah membuka layanan online, petugas puskesmas wajib melayani warga yang datang ke lokasi, apalagi warga tersebut tidak mempunyai ponsel pintar. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Mimika, mengimbau paslon yang berkampanye menaati aturan pemasangan alat peraga kampanye. Sesuai aturan, APK tidak boleh dipasang di sekolah, fasilitas pemerintah, rumah ibadah, dan mengganggu fasilitas umum. Kepala Satpol PP Kabupaten Mimika, Roni Marien, mengatakan pihaknya bersama Bawaslu akan terus memantau kampanye seluruh paslon. Apa yang diputuskan oleh penyelenggara dalam forum yang disepakati secara bersama-sama, baik sesuai dengan regulasi yang ada dalam PKPU, peraturan KPU, ataupun yang disepakati dalam keputusan-keputusan yang akan ditindaklanjuti oleh penyelenggara, kami harap untuk ditaati. Kami, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Satpol PP ini hanya merupakan bagian daripada pemilik wilayah yang ada di Kabupaten Mimika yang dimana diselenggarakannya event ini. Dan kita juga merujuk pada regulasi-regulasi yang ada, regulasi-regulasi terkait dengan kampanye dan tahapan pemilu. Jadi kami hanya ingin sampaikan ini sebagai informasi di awal, karena dalam proses pemasangan baliho itu dalam ketentuannya itu ada aturannya. Nanti teman-teman dari tim sukses boleh merujuk kepada aturan yang sesuai dengan aturan mekanisme alat peraga kampanye, disesuaikan dengan itu sehingga dalam pemasangan ataupun bantuan untuk melakukan finalisasi dalam jadwal kampanye dan alat peraga kampanye ini tidak bertentangan dengan regulasi yang penyelenggara sesuaikan.
Kami tentunya bersama-sama dengan Bawaslu, kemarin juga kami sampaikan dalam rapat, kami bersama-sama dengan Bawaslu juga menunggu hasil keputusan yang akan dituangkan oleh KPU terkait dengan jadwal kampanye dan juga alat peraga serta titik-titik yang memang mereka sepakati. Seluruh APK yang akan dipasang juga wajib mendapat surat persetujuan dari dinas terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. KPU Kabupaten Merauke terus menyosialisasikan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkontestasi dalam pilkada serentak di Kabupaten Merauke November mendatang. Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengenal calon kepala daerah yang akan memimpin Kabupaten Merauke selama 5 tahun ke depan, khususnya warga yang tinggal di luar kota Merauke. Sosialisasi yang dilakukan KPU Merauke antara lain membagikan stiker 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk pemasangan baliho di kawasan yang sudah ditentukan. KPU juga turut memberikan sosialisasi untuk pasangan calon ini kepada masyarakat. Kami juga akan membantu sosialisasi pasangan calon ini melalui APK maupun bahan kampanye. Kami juga akan mencetak dan mendistribusikannya kepada pasangan calon ataupun juga memasang di tempat-tempat tertentu. Kemudian bahan kampanye juga kami akan distribusi untuk dibagikan kepada masyarakat. Sampai juga yang tadi saya sampaikan debat kandidat seperti begitu. Dan iklan melalui media massa atau media cetak atau media sosial seperti begitu. Maka diberikan kesempatan kepada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk melakukan penyampaian visi dan misi dan ajakan kepada masyarakat untuk memilih mereka. Ya, jadi adapun bentuk kampanye itu ya ada rapat umum terbuka, pertemuan terbatas, kemudian ada pertemuan tatap muka dan dialog, pemasangan alat peraga kampanye, pembagian bahan kampanye. Alat peraga kampanye ini ya sebagaimana kita tahu seperti baliho, spanduk-spanduk di tempat-tempat strategis ataupun zona yang sudah kita tentukan, baik di dalam kota maupun distrik-distrik yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Kemudian bahan kampanye yang dapat dibagikan oleh paslon adalah ya seperti kayak contoh payung, mungkin jam ataupun kaos, ya gantungan kunci, hal-hal yang bisa merujuk pada pengenalan akan calon tersebut. KPU Kabupaten Merauke juga memperbolehkan pasangan calon bupati untuk membuat alat peraga kampanye seperti gantungan kunci, kaos, payung, hingga jam dinding. KPU juga akan menggelar debat sebanyak 3 kali bagi keempat pasangan calon bupati dan wakilnya agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati. 4 paslon bupati dan wakil bupati Merauke yang saat ini berkontestasi yakni pasangan Christian Gepse dan Kusmanto, Martinus Guntur Ohoi Wutun dan Prayogo, Yosep Gepse dan Fauzun Nihayah, serta Hendrikus Mahuse dan Ridwan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan akan memproses pergantian calon wakil gubernur Papua Selatan, Petrus Safan, yang wafat pekan lalu. Teresia Mahuse, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, mengatakan sesuai dengan peraturan KPU, pergantian cagup dan cawagup dilakukan jika yang bersangkutan berhalangan tetap, tersandung kasus pidana, dan menderita sakit berat saat pemeriksaan kesehatan. Menurut Teresia, wafatnya cawagup Petrus Safan masuk kategori berhalangan tetap, sehingga partai politik pengusung harus mencari pengganti. Kami akan melaksanakan proses penggantian calon karena sesuai dengan regulasi kita PKPU 8/2024 bahwa penggantian calon ini karena ada 3 hal Pak Yudri, karena berhalangan tetap, karena dijatuhi pidana yang mempunyai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian karena pemeriksaan kesehatan ada 3 hal. Nah, yang berhalangan tetap ini dia ada 2 kategori, karena dia meninggal dunia,
kemudian yang kedua karena dia tidak bisa melakukan aktivitas ya, atau mungkin cacat permanen ya, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, dalam kondisi saat ini atau situasi yang terjadi adalah calon wakil gubernur atas nama Bapak Petrus Afan meninggal dunia, ya, sehingga langkah pertama adalah partai harus menyampaikan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu dengan dilampiri surat keterangan kematian atau akta kematian. Ya, kalau surat keterangan kematian dari rumah sakit sudah ada, itu berarti sebagai dasar untuk pengurusan akta kematian di Capil. Ya, tapi kalau prosesnya lama bisa menggunakan surat keterangan kematian dari lurah atau kepala desa. Saat ini KPU Provinsi Papua Selatan menunggu partai pengusung mengajukan nama ke KPU. Pengganti Petrus Afan sebagai calon wakil gubernur pada pilkada mendatang ditunggu oleh KPU selama 1 bulan sebelum pencoblosan. Sabtu 28 September, sekitar pukul 1:30 siang, Petrus Afan meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke meminta anggota polisi untuk bersikap netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon kepala daerah, bahkan hanya sekedar mengacungkan jari yang melambangkan nomor urut pasangan calon. Jika ketahuan, polisi yang berpihak akan dikenai sanksi. Ya, dalam pilkada ini dan juga pilkada-pilkada sebelumnya, kami tegaskan, kami sampaikan sekali lagi bahwa TNI Polri dan kami khususnya Polres Merauke, kita netral. Artinya kita bertugas untuk mengamankan jalannya pilkada agar situasi atau setiap tahapan itu semuanya bisa berlangsung aman dan kondusif. Untuk itu perlu netral dari kami, dan kami senantiasa tekankan pada setiap kesempatan memberikan pengarahan, baik itu mulai dari Kapolres sampai dengan lapis kedua Wakapolres, Kabak dan Kasat mengingatkan kepada anggota untuk pentingnya menjaga netralitas dalam pilkada ini. Dan apabila nanti ada yang memang terbukti anggota kami tidak netral, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari satuan tingkat atas kami sudah memberikan suatu petunjuk dan arahan juga untuk kita tidak melakukan foto maupun pose-pose ataupun gestur yang kemudian bisa mengarah kepada hal-hal yang kontraproduktif terkait pilkada ini, seperti gestur dari jari yang menggambarkan suatu angka, ya, kemudian ucapan-ucapan yang mungkin adalah berkaitan dengan jargon-jargon suatu paslon, ya, itu sudah kita tidak boleh, apalagi kalau hal tersebut kemudian diposting di media sosial. Walaupun Polres Merauke bertugas mengamankan seluruh pasangan calon kepala daerah, sesuai dengan aturan, Polres Merauke meminta anggota tidak terlibat secara emosional dengan salah satu pasangan calon. Polisi akan bertugas mengawal logistik pilkada hingga ke TPS sehingga sangat rentan dengan keberpihakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kami deklarasikan bersama. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Provinsi Papua mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah yang sadar hak asasi manusia di bumi cendrawasih. Menurut Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey, pemilih harus jeli memilih kepala daerah dan memperhatikan visi, misi, dan program kerja para calon apakah selaras dengan perlindungan hak asasi manusia. Apakah calon memiliki program kerja pembangunan daerah berperspektif HAM, inklusif, dan berkelanjutan, serta memiliki komitmen untuk mengikuti proses pemilihan yang jujur dan adil, serta tidak berpolitik transaksional dan mengangkat isu SARA. Untuk memastikan bahwa jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu kada sehingga memungkinkan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak konstitusionalnya secara aman dan damai. Ini penting. Yang kedua, kami meminta kepada KPU di setiap daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, untuk memastikan sistem dan tata kelola pemilu kada inklusif yang mengakomodir hak pemilih kelompok warga rentan yang meliputi penyandang disabilitas,
pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit, warga binaan pemasyarakatan, dan para tahanan termasuk para pengungsi. Ya, pengungsi itu ada di Intan Jaya, tadi saya sebut. Di Intan Jaya masih ada di Nduga yang ada di Wamena dan yang ada di Lanijaya, di Timika, lalu yang berada di Maibra itu. Yang lain kami juga meminta Bawaslu di setiap daerah agar melakukan pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan pilkada dengan memastikan pemenuhan hak pemilih kelompok marginal tadi. Fritz Ramandai menilai pemilihan kepala daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata, khususnya di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang merupakan markas KKB. Ia juga meminta calon kepala daerah tidak memanfaatkan teror KKB saat meraup suara. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.